Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Shadaqallahu ta'ala. Alhamdulillah, saat ini sedang rintik turun, Allah cucurkan hujan dari langitnya. Bertanda mudah-mudahan ini saat-saat penuh berkah. Indal tahtal madar wa indal nida, dua masa yang sangat mustajab. Dalam Imam Tabrani mengatakan, hadis Nabi, perbanyaklah doa di saat dua keadaan ini, saat berkumandangnya azan dan saat hujan sedang turun. Mudah-mudahan kita awali majelis ini dengan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, merahmati kehidupan kita, memberi hidayah seluruh keluarga kita, memberikan rezeki halal berkah melimpah untuk kita semua insyaallah, dan menunaikan ibadah haji dan umroh untuk kita semua yang merindukan dengan caranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi fadlika istajib du'ana wa shfi mardana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma ya الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقرب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah hadir di majelis ta'lim ini insyaallah ya. Majelis yang kalau kita buka kitab Al-Ihya Ulumuddin, pernah kami sampaikan di majelis ini. Kitab Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang imam yang membantah banyak orang-orang pada masa itu, pakar-pakar yang dianggap hebat dari sisi filsafat, kadangkala menuhankan akal ketimbang wahyu. Tapi pada masa itu dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalil naqli dan aklinya, Imam Al-Ghazali rahimahullah bisa kemudian memberantas banyaknya orang-orang yang saat itu sesat. Makanya beliau menulis kitab, salah satunya buku yang sangat ringan untuk dicerna tapi berat untuk diterjemahkan, masuk kepada kaidah-kaidah tasawuf di dalamnya, Al-Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama ya. Nah, dalam kitab Fadhail Talabul Ilm, bab Talabul Ilmnya, fadilah menuntut ilmu, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan dari hadis Nabi SAW, sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan bahwa istimewanya majelis ilmu ini adalah sebuah amal yang ketika dilakukan, dia melakukan amal yang bisa melampaui amal-amal yang lain. Jadi Masya Allah, duduk di majelis ilmu ya, hudur fil majalisil ilm, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, hudur fi majlis ilm, duduk-duduknya di majelis ilmu ya, afdalu min salati alfu rakaat, lebih baik dari salat 1000 rakaat. Ini hadis Nabi dari Abu Dzar. Jadi duduk di majelis ilmu ini lebih baik dari salat rakaatnya 1000 kali. Tentunya salat sunnah. Ada di sini sudah salat 1000 rakaat. Kalau dilihat dari wajah-wajahnya, ini salat kalau sekali waktu 1000 rakaat belum ada ya. Kadang 23 rakaat di masjid pun pindah masjid gara-gara ramanya. Ini 1000 rakaat, 2-3 rakaat kita tidak betah. Dari duduk di majelis ilmu, pertama afdal, lebih baik dari apa? Salat 1000 rakaat. Masya Allah. Wa'idatu alfu marid, lebih baik dari mengunjungi 1000 orang yang sakit. Allah.
mengunjungi orang yang sakit itu amalan yang sangat afdol. Tapi duduk di majelis ilmu dalam hadis ini lebih baik dari mengunjungi 1000 orang yang sakit. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ketika bicara tentang orang yang mengunjungi orang sakit itu, fahuwa fi khurfatil jannah. Dia sedang berada di khurfa al jannah. Al khurfa al jannah. Maka sahabat nanya, orang yang menjenguk orang sakit berada di khurfa al jannah itu maksudnya apa ya Rasul? Khurfatul jannah itu maknanya dia sedang berada di taman-taman surga yang sedang berbuah. Makanya kalau ada orang sakit itu jangan ditunda-tunda, segera jenguk. Satu, menguatkan dirinya, memasukkan dan menyuntikkan kebahagiaan di dalam hatinya. Boleh jadi dia disuntik secara medis, tapi suntikan motivasi itu yang jauh lebih menguatkan dia. Dan itu sangat istimewa. Bang, Bapak sakit, mudah-mudahan jadi penggugur dosa, peningkat derajat di sisi Allah. Semua ada masanya, ada sehat, ada sakit. Mungkin Bapak lagi disayang Allah, mudah-mudahan lekas sembuh. Istimewa. Jangan ketika nunggu orang sakit bikin dia makin pesimis. Gak lama sakit apa? Sakit apa? Pening kepala, perut sakit, sama kita lagi pun 3 hari mati. Nah, itu tidak boleh. Bahkan dalam riwayat lain, menjenguk orang sakit itu 70.000 malaikat yang memberikan sholawat kepadanya. Pagi dia jenguk sampai sore malaikat memberikan sholawat kepadanya. 70.000 malaikat. Sore dia menjenguk yang sakit, maka sampai pagi 70.000 malaikat mengucapkan sholawat ke atasnya. Duduk di majelis ilmu lebih baik dari mengunjungi 1000 orang sakit. Insya Allah. Dan yang ketiga, duduk-duduknya di majelis ilmu itu ya, wasyuhudu alfu janazah, lebih baik dari mengurus 1000 jenazah. Masya Allah. Mengurus 1 jenazah saja ya, Masya Allah. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, man syahidal janazah hatta yusalli ya falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, ngurusnya jenazah sampai disolatkan, Masya Allah, dari mulai dia menyaksikan saja, dia berbela sungkawa, dia takziah sampai dia ikut menyolatkan, ya, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat. Dan barang siapa yang kemudian mengiringi dari rumahnya tadi sampai ke perkuburannya, ya, Masya Allah, falahu qiratani, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Maka para sahabat ini radhiyallahu taala anhum menanyakan, apa makna dari 2 qirat itu? Seperti apa 2 qirat itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mithalul jabalaini al-azimain, seperti 2 gunung yang besar. Kalau dalam hadis lain seperti sekira gunung Uhud. Masya Allah. Yang pernah umroh tahu gunung Uhud itu membentang berapa ratus meter, panjang. Salah satu gunung yang berada di surga gunung Uhud. Jadi nanti kalau umroh ada city tour, Ustaz, udah ikut gak city tour? Ngapa? Pondok di Masjid Nabawi, bagus. Tapi jangan lewatkan kalau ketika kita ke Masjid Duha, Masjid Quba, sholat 2 rakaat, dan ketika ke Gunung Uhud, ziarah ke makam syuhada Uhud. Kenapa? Karena Gunung Uhud ini kita Nabi dalam sabdanya, gunung yang nanti berada di dalam surga, melihat dia di dunia, Allah mudahkan nanti kita melihat di dalam surga sebenarnya. Masya Allah. Gunung Uhud itu ya, gunung yang dia mencintai kita, kita mencintai dia. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 keistimewaan duduk di majelis ilmu ini jangan dilewatkan. Pertama, dia lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Dia lebih utama 1000 kali lebih baik dari menjenguk orang sakit, dan dia lebih baik 1000 kali mengurusi jenazah orang yang wafat. Makanya dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 100, doa penghuni kubur itu apa? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan kami ke alam dunia. Pengen balik lagi yang di dalam kubur?
Kata ulama, andaikan doa ini, walaupun tidak boleh berandai, sekiranya doa ini dikabulkan, penghuni kubur itu dibangkitkan sebentar saja, maka apa yang mereka lakukan? Misal dibangkitkan nih sebentar, mereka akan mencari amal yang kecil tapi pahalanya besar. Mereka akan cari amal yang sedikit karena sebentar yang dikabulkan saatan, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Termasuk mereka akan segera duduk di majelis ilmu karena lebih baik dari 1000 kali rakaat sholat, lebih baik dari 1000 kali mengunjungi orang sakit, 1000 kali lebih baik dari mengurusi jenazah. Mudah-mudahan kita istiqomah hadir di majelis ilmu. Siapapun lah yang ngisinya, ada tidak ada Ustadz Hendi sedang tanah suci, atau kami yang sedang tidak berada di dalam Darul Mahabbah ini, ya misalnya duduk di majelis ilmu ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan semua istiqomah. Nah, waktu singkat, haji kami kemarin alhamdulillah istimewa. Kalau bagi yang sering lihat berita, per kemarin yang meninggal sudah berapa? Sampai hari ini yang meninggal dunianya sudah 640 jamaah dari Indonesia. Banyak. Musdalifah itu tragedi yang mungkin kalau melihat Musdalifah itu hanya air mata kalau bisa membayangkannya. Jutaan manusia khususnya dari Indonesia dan beberapa daerah, bukan hanya Indonesia, itu Musdalifah itu hamparan tanah terbatas yang namanya WC, dan qadarullah Musdalifah itu dilakukan sesudah dari puncaknya haji di Arafah. Al-Hajjul Arafah, haji itu di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Wukufnya dari zuhur sampai terbenam matahari sampai maghrib. Itu wukuf. Dan itulah syarat orang ingin mendapatkan predikat haji, bukan di hadapan manusia tapi di sisi Allah. Orang tidak wukuf tidak haji. Dia harus ngulang lagi hajinya tahun depan. Kalau orang tidak jumroh, dia masih bisa digantikan atau dibadalkan. Orang tidak sa'i, dia masih bisa didorongkan. Orang yang tidak melakukan, misalnya tawaf, dia bisa kemudian menunggu tawaf lagi. Artinya tawaf ifadahnya bisa dilakukan bukan pada hari itu. Bisa sampai saking dia sakit, dia bisa gabungkan dengan tawaf wada, wajib haji. Kalau memang sudah dalam keadaan syar'i sakitnya. Tapi kalau sudah yang namanya wukuf di Arafah, tidak bisa digantikan. Tidak bisa motong kambing, tidak bisa motong unta, wajib. Karena ini rukun, dia harus wukuf di Arafah. Sakit pun dibawa ke Arafah walaupun cuma 15 menit. Itu wukuf. Nah, sesudah wukuf menujulah ke Musdalifah. Fa idza qarabtum Arafah fadhkurullah. Kalau sudah meninggalkan Arafah, perbanyak zikir menuju Allah. Di Musdalifah sampai tengah malam. Nah, inilah kita mabit sambil nyari batu. Qadarullahnya apa yang terjadi? Jamaah banyak yang tidak dijemput. Dijemputnya besoknya jam 2, ada yang jam 4 tanpa makan, tanpa minum, tanpa kondisi WC yang terbatas. Ini minum tuh bekas-bekas sisa air-air yang dibuang orang. Ada yang sudah bergelimpangan, bahkan ada yang meninggal dunia. Kalau haji khusus di Darul Mahabbah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tepat waktu, ya. Maka harus betul-betul pilih yang amanah yang bisa membersamai kita di tanah suci. Tapi apapun yang terjadi, kemudahan, kesulitan dalam berhaji semua adalah ujian. Ya. Wa nablughum bisyarri wal fitnah wa ilaina turja'un. Kami itu pasti akan menguji, baik dalam keadaan kebaikan maupun keburukan, kemudahan maupun kesulitan. Jangan dikira yang namanya susah payah itu hanya itu yang diuji, yang dimudahkan itu justru diuji dia. Ya, haji khusus nih misalnya sholatnya selalu di depan Ka'bah, mudah karena tanah sucinya Mekah terutama itu nginepnya di Zamzam Tower, di hotel yang ada jamnya. Jadi kalau haji khusus itu turun dari sana langsung Baitullah. Masya Allah. Tapi itu ujian. Banyak juga yang tidak mau, sudah dekat sholatnya di kamar, makanya pas pulang disebut haji kamarudin. Ya, hati-hati. Tapi ada juga orang-orang yang haji hari reguler ini jaraknya bisa 2,5 kilo, itu jalan kaki menuju tanah suci Baitullah. 2 jam sebelum waktu sholat sudah tutup. Mujahadah.
Ya, mujahadah. Makanya Masya Allah, kembali lagi bukan kepada fasilitas, tapi niat dan kesungguhan orang ketika sudah berada di tanah suci. Ya, mudah-mudahan hajinya semua haji yang mabrur. Yang baru pulang hari ini, alhamdulillah, dari kota Pangkal Pinang, dari Bangka Tengah juga kemarin, Bangka Ibu, ya, kita doakan termasuk kami ini, mudah-mudahan ya Allah dipantaskan masuknya hajinya haji yang mabrur. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya azizu ya ghafur alimu ma fis sudur akhrijna kullah ya Allah minaz zulumati ila nur amin ya rabbal alamin. Karena ibadah haji ini spesial. Kalau ada ibadah hanya pakai tenaga, sholat tahajud pakai tenaga deh, mau atau tidak dia bangun gerakan tubuhnya. Ada yang pakai air liur, baca Quran, ya. Ada yang cukup badan baik, ya, tidak pakai tenaga, bareng baik cukup, tidak pakai banyak liur, banyak-banyak baca Quran, cukup dalam hati pun dia berzikir, puasa. Tapi haji pakai mal, pakai harta yang dia cintai, makanya tidak tanggung-tanggung, balasannya langsung cash. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Karena tidak semua bisa kemudian memberikan harta terbaiknya. Ya, ada yang jual rumah, ada yang, dan ini semua karunia Allah. Kalau hati ini terbetik mau haji, hujamkan dan sandarkan sama Allah, pantaskan diri dengan ikhtiar. Jangan sampai ngapa Pak lo haji, lo panggil, lo ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dianalogikan hajinya dengan makan. Ngapa Pak lo makan, lo ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mati dia. Jadi ibadah itu kita tidak boleh akan berpikir bahwa semuanya pokok kita ada usaha-usaha, yang penting Allah yang menggerakkan. Belum, semua ini sudah dipanggil. Kita ini sudah dipanggil. 500 tahun yang lalu panggilan itu dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ada bahasa tolong dipanggil ke Baitullah itu kurang tepat, karena dalilnya jelas 1400 tahun yang lalu. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan semua manusia itu atas izin Allah, walillahi 'alan nas, semuanya disuruh hajjul bait, menuju ke tanah Allah, ke rumah Allah, man istata'a, bagi yang mampu, ilaihi sabila, melakukan perjalanan. Semua sudah dipanggil, perkaranya dipantaskan atau tidak kita ke sana. Semua sudah dipanggil, menyambut atau tidak kita ke sananya. Nah, itu yang mahal. Makanya niat itu udah bisa asal-asal bismillah, niat. Suatu saat kami pernah diundang mengisi di Provinsi Riau. Riau itu kita tahu ada 10 kabupaten, 2 kota. Jadi ada 12. Ada satu kabupaten termiskin. Saya tidak sebut namanya. Jadi dari 12 ini, 10 kabupaten, 2 kota, ya, ada satu provinsi paling miskin. Dan itu menurut BPS-nya, Biro Pusat Statistiknya, Badan Pusat Statistik, itu daerah paling miskin. Tapi apa yang terjadi? Ini daerah walaupun paling miskin, tapi paling banyak yang naik hajinya. Dia di daerah dibandingkan kota kalah dengan daerah ini, dia lebih banyak yang naik hajinya. Ternyata apa yang terjadi? Mayoritas kan petani, karena mereka ini banyak naik haji. Setiap kali mereka bercocok tanam, mereka menanam sesuatu, sawitkah, ladangkah, cengkehkah, apapun, mereka katakan bismillah untuk haji ya Allah, bismillah untuk haji ya Allah, bismillah untuk haji ya Allah. Hanya paling banyak naik hajinya. Beda kalau di kota, bismillah kawin lagi ya Allah, bismillah kawin lagi ya Allah, mobil baru. Salah. Ya, Allahu Akbar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagi yang belum niat, bagi yang sebentar lagi sudah mendaftar ataupun dia nunggu reguler, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat dari seorang sahabat mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ibnu Abbas ini masya Allah, 15 tahun beliau usianya bersama dengan Nabi itu lama sekali. Dia banyak meriwayatkan hadis-hadis kuburnya di daerah Taif. Kata Ibnu Abbas, katsiruna yadhhabuna lil hajj
katsiruna yadhhabuna lil haji. Betapa banyak orang yang pergi haji. Ya. Walakin qillatu minan nasi yahuj. Tetapi sedikit yang berhaji. Kita ulangi sekali lagi. Betapa banyak orang yang berangkat haji, tapi tidak banyak yang berhaji. Banyak yang berangkat, tapi tidak banyak yang berhaji. Yang berangkat haji itu macam-macam modelnya. Ada yang dia berangkat haji karena pengen maaf pulang-pulang disebut Pak Haji. Dipanggil misal Abah Mahmud, Abah Haji Mahmud. Oh, apa kabar? Salahnya. Dak haji, dak nyaut. Padahal maaf, haji itu hanya untuk daerah Asia bagian Tenggara. Karena orang-orang Arab tidak pernah pulang haji dipanggil haji. Tidak pernah. Ya. Haji itu hanya untuk kawasan-kawasan kita ini, Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia, pulang itu disebut Pak Haji. Ini yang pertama kali memanggil haji itu adalah orang-orang Belanda. Kenapa? Yang pulang haji zaman dulu ini dianggap orang hebat. Hati-hati, ini pulang dari tanah suci, mereka bisa ngumpulin orang untuk jihad, mereka bisa ngumpulin para pejuang-pejuang untuk melawan Belanda. Maka dicirikan pulang haji disebutnya haji. Kalau sekarang mau dipanggil haji mau tidak bukan urusan, yang penting hajinya di sisi Allah mabrur atau tidak, itu yang paling mahal. Ya, jadi satu jelas bahwa ketika orang berangkat, ya banyak, tapi tidak semua bisa berhaji. Makanya ada yang haji itu asal, Allahu Akbar, dia tidak pedulikan larangan-larangan ihram. Kalau umrah, masya Allah, atas izin Allah, umrah bagian seberat apapun umrah tidak sebanding dengan haji. Umrah tuh saat-saat kita betul-betul dekat sama Allah, beruntung yang bisa umrah, ibadah maksimal. Sama dengan haji, cuma haji itu bukan 4 jam seperti umrah. Umroh dari miqat, niat labbaik Allahumma umrah atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berangkat dengan pakaian ihram menuju dia kemudian ke Masjidil Haram, tawaf, habis tawaf sa'i Safa Marwah, habis Safa Marwah dia gunting rambut, selesai umrah. Haji tidak bisa. Haji ada tamattu, haji ada ifrad, haji ada qiran. Kalau Indonesia rata-rata hajinya tamattu. Apa tamattu? Pasti kena dam, pasti harus membeli kambing, karena dia mendahulukan umrah dulu baru haji. Karena datangnya sebelum musim haji, dia datang bulannya Syawal, dia datang bulan Zulqa'dah, dia umrah dulu. Habis umrah selesai tahlul, dia ganti ihramnya dengan pakaian biasa. Makanya dia bayar dam sambil nunggu waktu haji. Itu namanya tamattu. Beda dengan ifrad. Ifrad itu subhanallah, dia langsung haji dan umrahnya. Qiran, haji dulu baru umrah. Fikihnya harus dipelajari. Nantinya Arafah ngapain? Arafah wukuf, Arafah wukuf ngapain? Wukuf berdiam, bukan sekedar diam. Kalau ada menyiapkan ilmu tiba-tiba ngapain diam? Tengah wukuf. Zikir, muhasabah, siapkan tulisannya, apa dosa-dosa kita renungkan, minta sama Allah. Itulah saat terbaik minta sama Allah. Kalau yang namanya Lailatul Qadar, Allah rahasiakan waktunya. Ya, kata Nabi SAW, cari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Cari di malam-malam yang ganjil. Beda dengan yang namanya wukuf. Jelas waktunya 9 harinya hari Zulhijjah. Di 9 Zulhijjah waktunya saat matahari tergelincir, waktu zawal, waktu zuhur sampai maghrib. Maka apa yang terjadi? Itulah saat Allah paling banyak membebaskan orang dari api neraka. Itulah doa-doa sebanyak apapun dengan air mata dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Allahu Akbar. Makanya Arafah itu kalau orang yang tidak mempersiapkan, dia ngeluh. Saya kemarin cerita di majelis duha, main gap dia di tengah Arafah. Kan nggak tahu lah ngapa. Apa lama nunggu maghrib ya Allah, bukit pun tak tahu. Astagfirullahaladzim. Ada yang saking panas dia buka kain ihram taruh di kepalanya lagi ihram. Penting ini ilmu tentang fikih ini penting. Makanya kalau berangkat itu subhanallah, ya, cari pendamping yang bisa membimbing kita atau kita menyiapkannya dengan baik. Biar apa? Biar kita bukan tergolong orang yang sekedar berangkat haji tapi berhaji.
Ya Allah. Kemudahan-kemudahan akan datang insya Allah di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah, saya meyakini yang belum berangkat karena dulu faktor umur, tahun ini paling banyak umurnya di atas 60 tahun. Alhamdulillah, yang paling tua tuh Pak Harun itu, ya, yang dari Pamekasan Madura, 119 tahun umurnya atau 117 tahun, sehat sampai kembali ini, masya Allah. Kalau Allah berkehendak belum waktunya. Yang sakit-sakit itu rata-rata meninggalnya paling banyak di kota Mekah. Di Madinah cuma 56 orang kalau yang dari Indonesia ini meninggal, dari ya, Indonesia ini. Selebihnya paling banyak meninggalnya di Mina, dan paling banyak lagi adalah di Mekah. Mekah itu beda, masya Allah. Ya, itulah sedikit pengalaman kami berangkat ke tanah suci. Penting mengetahui fikih-fikihnya. Ada orang, maaf, dia baru tahallul awal. Tahu tahallul? Tahallul itu ada dua kalau dalam haji. Ada tahallul awal, ada tahallul khani. Tahallul awal itu kalau dia sudah menyelesaikan yang namanya sesudah dia jumrah, dia jumratul aqabah di tanggal 10, sudah wukuf, Musdalifah ke Mina, dia jumrah, dia selesaikan dengan tahallul. Semua boleh dibuka. Semua larangan sudah tidak berlaku kecuali satu. Apa? Dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kapan boleh melakukan hubungan suami istri? Sesudah tawaf ifadah, dia tahallul lagi, sudah sa'i, itu boleh. Tapi ada orang, maaf, dia tahallul awal, tapi saking tidak kuatnya, ya, pulang ke hotel ke istri, dia melakukan karena lah mungkin tadilah mandi, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri. Damul jima. Apa damul jima? Membelinya onta. Ontanya puluhan juta harganya, bukan sama dengan kambing. Maka penting kita ngaji di majelis-majelis ilmu. Ibadah itu diterima. Orang yang dia tahu ilmu, maka dia bisa ditakuti lebih dari 1000 syaitan ketimbang orang ibadah tapi tidak punya ilmu. Kita belajar bukan karena kita pengen jadi orang yang disebut dengan ustadz. Afwan, saya tadi nasihati anak, nanti kalau belajar dimanapun, bukan pengen jadi ulama yang maaf dikenal orang, tersohor, terpandang, ma'ruf, masyhur, bukan. Siapapun dari kita ini belajar ilmu agama ini biar kita bisa lebih baik di hadapan Allah dalam ibadah kita. Kenapa Pak datang terus majelis ilmu? Oh, nenek jadi ustadz di kampung nih. Kayak di kampung nenek siapalah yang paham. Jadi kau harus jadi ustadz. Salah dulu urusannya. Oh, nenek lebih baik dariku yang kemarin. Kalau aku lebih baik dari yang kemarin, mudah-mudahan Allah ridha, Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang, terserah Allah macam mana menempatkan kau dalam dakwah. Rata-rata orang-orang yang salah niat ketika dia belajar, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia niatkan. Dan kalaupun dia dapatkan itu tidak akan menambah derajatnya di sisi Allah. Tapi siapapun yang tulus, dia belajar, dia sungguh-sungguh. Imam Malik ini masya Allah pendiri mazhabnya Maliki. Beliau dulu pengen belajar. Kenapa? Karena beliau orang susah, tidak punya biaya, orang tua terbatas. Dia naik ke atas rumahnya, dia ambil genteng-genteng rumahnya. Untuk apa? Dia jual, biar bisa berangkat thalabul ilm. Biar dia bisa dekat sama Allah. Apa yang terjadi? Allah ridha. Perjalanannya disebut perjalanan jihad. Dia pulang-pulang, dia menjadi seorang imam yang sangat dimuliakan. Bahkan menjadi imam mazhab al-Maliki. Dimuliakan Allah, banyak muridnya. Siapapun dia, Imam Syafi'i, tidak ada cita-cita Imam Syafi'i misalnya saya ini jadi orang yang terkenal ma'ruf. Allahu Akbar. Tapi beliau seorang anak yatim, lahirnya di Gaza, Palestina, dibawa sama ibunya menuju ke Hamalatul Quran, ke Makkah Al-Mukarramah, dididik dengan payah masyayikh di sana, dibina sama ibunya karena beliau yatim. Jadi ulama karena niatnya benar dalam menuntut ilmu. Niat yang benar. Sekali lagi, niat ini harus betul-betul niat jauh-jauh kita, dari manapun kita berasal, datang untuk ilmu. Tidak akan pernah Allah sia-siakan, termasuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki jadi gugur dosa, peningkat derajat di sisi Allah. Al-Yasin, ini jadi Yasin Pak. Yasin ayat 12 itu jadi nasihat untuk kita, ya. Yasin ayat 12. Ada yang hafal Yasin ayat 12? Yasin ayat 12. Kan baca Yasin terus setiap saat ini. Ya, Yasin ayat 12 ma'ruf ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah janji,
Sesungguhnya kami akan membangkitkan orang-orang yang mati. Kita ini pasti mati dan akan dibangkitkan nanti. Dan kami akan mencatat apa-apa yang mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ingat, ada dua, yang dilakukan dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Yang dilakukan, amal kita yang kita lakukan, dan bekas-bekas amal yang kita tinggalkan. Makanya para ulama mentafsirkan ayat ini, menutup majelis ini, amal itu ada dua. Ada amal qasir, amal yang dilakukan manfaatnya hanya untuk yang melakukannya. Yang kedua ada amal muta'adi, amal yang dilakukan bukan hanya dia yang mendapat manfaat, tapi orang lain yang akan mendapatkannya. Maka ulama sepakat mana yang paling afdol, amal mana yang paling utama, yang qasir yang hanya untuk dirinya sendiri, atau yang muta'adi yang manfaatnya untuk orang lain. Mereka sepakat yang paling besar manfaatnya yang nolong dia adalah yang kedua, yang dia lakukan orang lain mendapatkan pahalanya, bekas-bekas yang dia tinggalkan. Apa contohnya amal qasir? Haji, Pak. Haji itu untuk yang melakukan pahalanya. I'tikaf untuk yang melakukan pahalanya. Puasa untuk yang melakukan pahalanya. Beda dengan muta'adi, majelis ilmu, belajar atau mengajar, itu orang lain pun mendapatkan manfaatnya. Apalagi membangun sedekah-sedekah dengan jariah-jariah kita. Mati kita, orang lain tetap akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Nanti kalau haji, niatkan sekali seumur hidup. Bismillah, haji sekali seumur hidup. Karena memang haji sekali seumur hidup. Kalau dua kali boleh, boleh. Tanpa sunnah hukumnya. Yang ketiga boleh sunnah, tapi belajar. Nabi SAW haji berapa kali? Haji sekali. Umroh berapa kali? Umroh Nabi berapa kali? Ada yang tahu? 4 kali. Pertama umroh Hudaybiyah 6 Hijriah, yang kedua umroh Qadha 7 Hijriah, kemudian umroh yang ketiga adalah umroh yang ke-9 Hijriah, ya. Yang keempatnya adalah umroh ketika haji terakhir. Karena Nabi juga berumroh haji atau haji wadahnya itu. Jadi 4 kali. Makanya umroh itu bisa berkali-kali. Al-umrah ila umrah. Umroh ke satu dengan umroh yang lain kafarah lima bainahuma, menggugur dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Nanti kalau ada yang sudah berangkat haji berkali-kali, kalau ada kesempatan uangnya, lebih baik uangnya digunakan untuk menghajikan orang lain. Uangnya digunakan untuk membangun sesuatu yang manfaat buat yang lain. Karena haji memang cukup sekali. Kalau dia mau berkali-kali misalnya, ya, nah itu dihukumi tatawwu, sunnah saja. Yang paling penting yang pertama jangan pernah dilewatkan. Tapi saya dulu Ustaz, haji saya yang pertama rasanya belum maksimal. Apanya? Belanjanya. Nah itu tidak boleh. Ya, maksimal itu ibadahnya. Ya itu saja mungkin, karena Masya Allah sudah jam 10 lewat. Mohon maaf lahir batin kalau ada tutur kata yang salah. Mari kita semua sejenak berdoa, membawa nasihat dari guru dan beberapa ulama. Salah satunya kalau baru pulang haji itu istibdalnya, bukan karena dia orang jadi langsung mustajab, enggak, karena dosanya boleh jadi diampuni bagi mereka. Jadi yang baru pulang haji itu minta doa sama mereka. Istibdalnya dalam kaidahnya mereka sudah diampuni dosanya, maka kalau berdoa doanya mustajab. Bukan karena mereka langsung jadi holy man, jadi manusia suci, tidak. Ya, maka kalau minta doa sama orang yang baru pulang haji, yaitu salah satu yang diambil maslahatnya, boleh. Ya, sebaik-baiknya apa? Kalau dalam kitab Ihya itu sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Makanya banyak orang yang menjemput datang langsung ke mana? Ke bandara. Ada pendapat lain ketika dia di rumahnya, datangi rumahnya. Kalau dulu orang-orang lama dulu 40 hari tidak boleh keluar rumah orang yang tadi berangkat haji, ya itu ya. Walaupun ini tidak ada, kami belum menemukan ininya, tapi Masya Allah saking pentingnya orang yang berangkat haji ini. Karena dia melakukan jihad fisabilillah, harta dia keluarkan, perjuangan dia torehkan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbul ka'bah, Allahumma ya rabbul ka'bah yassir lana ya Allah ila Makkah wa kullu umurah. Allahumma yassir lana ya Allah rabbul ka'bah yassir lana ila Makkatul Mukarramah wa yassir lana ziyarata ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai yang maha menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha melihat, maha menyaksikan kami. Ya Rabb, jikalau ada bagian doa kami yang mustajab setelah kami berkunjung ke tanah muliamu, setelah kami menziarahi makam nabimu, kami mohon padamu ya Rabb, siapapun yang munajat dan berdoa saat ini, kabulkan doa-doanya ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami sepanjang hidup kami, setelah apapun masa lalu kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu, berkahi sisa umur kami. Jadikan umur yang tersisa ini kau tuntun kami dalam kebaikan, ketaatan, keistiqomahan. Beri kami kesempatan mentaubati dosa dan sisa-sisa masa lalu kami yang kelam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi keluarga kami, jadikan keluarga kami yang selalu diliputi hidayah darimu ya Allah. Istri, anak-anak kami semuanya orang-orang yang kau cintai, jadikan mereka-mereka selalu kau tuntun dalam kebaikan dan ketaatan. Mereka yang belum tutup aurat ya Allah, beri hidayah. Mereka yang belum mau sholat, beri istiqomah dalam sholatnya. Mereka yang belum sungguh-sungguh taat ya Allah, beri hidayah untuk semakin dekat dan taat padamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, undang kami semua ke tanah suci dengan caramu yang paling indah ya Allah. Undang kami semua bagi yang merindukan, yang setiap saat menitikkan air mata merindukan mukahmu ya Allah. Ya Allah, undang kami, berkahi rezeki halal berkah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkan semua doa-doa kami di Arafah ya Allah. Ijabah semua doa-doa kami saat berwukuf di Arafah ya Allah. Untuk orang-orang semua yang kami doakan ya Rabb, untuk jamaah-jamaah yang kami cintai ya Allah, untuk semua saudara-saudara yang pernah kami tatap selama ini ya Allah. Kabulkan doa kami ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Mina ya Allah, ketika bermabit di Musdalifah, dan ketika melakukan ketaatan sebagai hamba-Mu yang menyempurnakan rukun Islamnya di sana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Arhamar Rahim, berkahi majelis ini ya Allah, berkahi majelis malam Selasa ini ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi bekas-bekas yang kau catat sebagai amal saleh kami ketika kami wafat, menjadi penyempurna kebaikan-kebaikan kami di dunia, dan menjadi pemerat timbangan kami nanti di akhirat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Jangan pulang dulu. Malam hari ini ada spesial, kita makan lempah kuning insyaallah ya, sambil menikmati dalam kondisi dingin seperti ini. Kita doakan yang berakikah ini insyaallah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang berkah, kebaikan dunia akhirat dalam kehidupan beliau. Atas nama hamba Allah ini dari Aldes bin Samsul Bahri, Allahumma taqabbal hadhihi al-aqiqah minka wa laka ya Rabbana. Allahumma taqabbal ya karim ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan insyaallah rezekinya diganti Allah dengan keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.